pada aplikasi SIPD Kemendagri. Bapak Ibu semuanya, sebelumnya kami jelaskan dulu terkait dengan alur pada aplikasi SPD. Bahwasanya aplikasi SPD ini salah satu modul yang terkait dengan perencanaan, yaitunya modul aspirasi masyarakat. Jadi di modul itu bisa menampung usulan-usulan dari level kelurahan. Nah, di kelurahan nanti dengan menggunakan akun kepala kelurahan, jadi kepala lurah, jadi nanti diinputkan ke aplikasi SPD, kemudian nanti diteruskan ke level kecamatan. Di kecamatan nanti divalidasi, kemudian nanti di kecamatan nanti usulan tersebut diberikan rekomendasi untuk diteruskan ke Bapeda. Kemudian setelah masuk ke mitra Bapeda, kemudian nanti usulan tersebut akan diteruskan ke SKPD pelaksana, dan terakhir nanti SKPD memberikan rekomendasi kepada TAPD. Nah, disitulah nanti penentuan apakah usulan tersebut akan dimasukkan pada RKPD dari SKPD. Oke, Bapak Ibu, kami langsung saja ke aplikasi. Suaranya tidak keluar. Halo, tes. Oke. Bapak Ibu, untuk link aplikasinya adalah padang.sipd.kemendagri.go.id. Nah, untuk linknya adalah ini ya, Bapak Ibu, padang.sipd.kemendagri.go.id. Saya akan mensimulasikan kepada Bapak Ibu gimana caranya mengentrikan usulan di level kelurahan. Untuk mengusulkan di level kelurahan, jadi masuk sebagai akun yang sudah disediakan oleh Bapeda, biasanya NIK ya Bapak Ibu ya. Kami cobakan dulu masuk sebagai kelurahan, akun lurah. Jadi linknya adalah kami ketik ulang padang.spd.go.id. Kemudian di sini ada 3 tombol. Nanti Bapak Ibu pilih sistem informasi pembangunan daerah. Pilih sistem informasi pembangunan daerah. Kemudian akan muncul 3 tombol lagi Bapak Ibu. Pilih perencanaan pembangunan daerah. Pilih perencanaan pembangunan daerah. Kemudian akan muncul 3 tombol lagi, tetap pilih perencanaan pembangunan daerah. Nah, di sini kami sudah siapkan 1 akun sebagai level kelurahan. Kami izin masuk sebagai nick ini ya. Masukkan password. Kemudian login. Kemudian Bapak Ibu, setelah berhasil login, nanti akan ada tahun yang akan kita pilih dulu. Ada tombol tahun. Nah, untuk perencanaan 2022 berarti nanti kita tombolnya adalah perencanaan tahun 2023.
Jadi yang akan dipilih nanti adalah tahun 2023. Karena kita sekarang ini adalah demo, jadi kami akan demokan pada tahun 2020 supaya tidak akan mengganggu pada database yang ada di 2023. Jadi sebagai demo kami pakai 2020. Tapi kalau realnya nanti Bapak Ibu pilihnya adalah tahun 2023 karena kita akan melakukan perencanaan tahun 2023. Oke, kita klik tahun untuk demonya tahun 2020. Kemudian ini sebagai akun ini ya Bapak Ibu ya, Lurah. Kita langsung diarahkan ke menu pengusulan. Jadi Lurah ketika dia pilih tahun itu akan langsung diarahkan pada menu untuk pengusulan. Nah, di sini ada beberapa tab Bapak Ibu. Yang pertama tahapannya adalah pengajuan. Pengajuan di sini kebetulan di sini masih kosong karena belum ada usulan yang diajukan, makanya di sini masih kosong. Belum ada usulan yang diusulkan, makanya masih kosong. Nanti Bapak Ibu klik tombol usulan baru, kemudian di sini nanti usulannya mau diarahkan untuk provinsi atau kabupaten usulannya. Kalau seandainya usulannya terkait dengan usulan kewenangan dari kabupaten, maka Bapak Ibu pilih kabupaten. Kalau usulannya merupakan kewenangan dari provinsi, maka Bapak Ibu memilih pengajuan usulannya itu provinsi. Sesuaikan nanti. Sebagai contoh, kami pilih kewenangannya adalah kabupaten kota. Kemudian usulan di sini Bapeda sudah menyediakan kamus usulan. Jadi Bapak Ibu hanya bisa mengusulkan usulan yang ada di kamus usulan. Di luar dari kamus usulan, Bapak Ibu dari kelurahan tidak dapat mengusulkan usulannya. Jadi yang ada di usulan ini yang merupakan kamus usulan sudah disediakan oleh Bapeda merupakan usulan yang merupakan kewenangan. Nah, jadi silahkan nanti pilih sesuai dengan kamus usulan. Misalkan di sini kami pilih MCK sekolah, permasalahannya misalkan rusaknya MCK SD misalkan XX Uranji misalkan. Kemudian inputkan alamat dari usulannya, misalkan usulannya alamatnya di SD XX Uranji. Kemudian pilih kabupatennya, Kota Padang, udah default ya Bapak Ibu. Kemudian pilih kecamatan. Di sini kecamatannya, karena ini masuknya sebagai Padang Selatan, misalkan di sini kelurahannya adalah Padang Selatan ya. SD Padang Selatan, XX Padang Selatan. Ini sebagai demonya kami masuk sebagai Lurah Padang Selatan. Jadi sudah default ya Bapak Ibu, ini belakang pondok. Kemudian jika ada proposal, itu Bapak Ibu silahkan upload yang terkait dengan usulannya, silahkan masukkan proposalnya. Kemudian untuk proposal itu formatnya adalah PDF ya Bapak Ibu. Maksimal ukuran dari proposal Bapak Ibu adalah 2 mega. Kemudian kita bisa menguploadkan data dukung berupa foto. Maksimal fotonya ada 3 ya. Silahkan masukkan foto lokasinya, silahkan dimasukkan, ataupun dimasukkan foto dari kondisi dari MCK-nya yang sesuai dengan usulan kita. Misalkan tadi MCK ya, Bapak Ibu.
Silahkan masukkan foto, formatnya di sini yang disediakan oleh sistem, bisa dalam bentuk JPEG, JPG atau JPEG, bisa PNG, bisa BMP. Maksimal juga 2 mega. Maksimal dari fotonya adalah 2 mega. Nah, di sini kami contohkan saja. Ambil salah satu foto ya, Bapak Ibu. Ambil aja salah satu foto. Kemudian setelah kita pastikan sudah terisi pengajuan usulannya kepada kabupaten kota, usulnya adalah tadi MCK, permasalahannya rusaknya MCK STXX Padang Selatan misalkan, ya. Kemudian alamat SD-nya masukkan, misalkan SD XX Padang Selatan sesuai dengan alamat dari usulan. Kemudian uploadkan proposal, kemudian uploadkan foto dari usulan tersebut, boleh foto lokasinya, boleh foto kondisi dari usul apa yang diusulkan. Misalkan itu MCK, berarti foto kondisi MCK-nya seperti apa. Kalau sudah dipastikan sudah terisi semuanya, klik simpan. Oke, berarti usulannya sudah berhasil ya, Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu akan dapat informasi di listnya tanggal dibuat usulannya 17/1/2022. Permasalahannya adalah rusaknya MCK STXX Padang Selatan. Usulannya adalah MCK sekolah, ya. Permasalahannya adalah rusak MCK. Alamatnya adalah STXX Padang Selatan, Kota Padang, Padang Selatan, belakang pondok. Usulnya ke kabupaten kota. Oke, kami cobakan satu kali lagi supaya Bapak Ibu lebih paham ya cara mengentrikannya. Ini kami masuk sebagai lurah ya, Bapak Ibu. Kami klik usulan baru. Kami coba 2 usulan contohnya. Kemudian di sini pengajuan usulannya kepada kabupaten kota misalkan ya. Usulan yang keduanya misalkan pembangunan ruang kelas baru. Misalkan permasalahannya kurangnya ruang belajar pada SD XX Padang Selatan misalkan ya. Kemudian isikan alamat SD XX Padang Selatan, Kota Padang, kecamatannya udah otomatis ya Bapak Ibu, Padang Selatan, kelurahannya belakang pondok. Jadi kalau ada proposal, silahkan uploadkan proposal supaya lebih lengkap ya usulan Bapak Ibu. Jadi nanti tim verifikator lebih lebih memahami permasalahan dari Bapak Ibu. Jadi lebih baik dilampirkan juga proposal. Kemudian ada juga data dukung berupa foto, ya, foto lokasinya ataupun foto kondisi dari keadaan usulannya. Di sini kami uploadkan misalkan foto, ya. Kita ambil aja contoh salah satu foto sebagai contoh. Kemudian setelah diuploadkan foto minimal 1, bisa 3 ya maksimal. Setelah itu Bapak Ibu klik simpan. Oke, setelah usulnya disimpan, maka akan tambah 1 usulan baru. Ya, Bapak Ibu. Nah, usulan kedua, intinya kurangnya ruang belajar pada STXX Padang Selatan. Kami usulnya adalah pembangunan ruang kelas baru. Alamatnya adalah SD XX Padang Selatan, Kota Padang, Padang Selatan, belakang pondok.
usulannya itunya ditujukan kepada kabupaten atau kota, ditujukan ke kota. Oke. Nah, di level ini Bapak Ibu belum bisa dibaca oleh kecamatan ya, usulan Bapak Ibu ini. Jadi supaya usulan ini bisa dibaca oleh operator kecamatan, maka Bapak Ibu dari kelurahan harus mencentang dulu semua usulan yang diusulkan, baru setelah itu klik ajukan usulan. Bisa dicentang satu-satu, bisa dicentang secara bersamaan secara keseluruhan sebanyak dengan jumlah usulannya, baru klik ajukan usulan. Kami contohkan satu dulu Bapak Ibu. Kami centang satu, klik ajukan usulan. Apakah usulan akan dikirim? Anda akan mengirimkan pengajuan usulan aspirasi. Klik ya lanjutkan. Nah, maka satu usulan sudah diteruskan. Nah, di sini bisa kita monitor, Bapak Ibu. Usulan ini, Bapak Ibu. Jadi usulan ini akan masuk ke Dinas Pendidikan nantinya, Bapak Ibu. Jadi usulan akan diberikan rekomendasi oleh Mitra Bapeda, ya. Nanti usulan akan masuk ke Mitra Bapeda. Oke, dari monitor bisa kita lihat. Kemudian berikutnya ada satu tadi yang belum kita ajukan, kita centang lagi, klik ajukan usulan. Nah, apakah usulan akan dikirim? Anda akan mengirimkan pengajuan usulan aspirasi. Klik tombol ya lanjutkan. Nah, bisa Bapak Ibu lihat lagi di monitor. Ya, maka usulan itu akan ditujukan kepada dinasnya udah bisa kita lihat di sini adalah Dinas Pendidikan ya. Kemudian rekomendasi Mitra Bapedanya masih kosong. Jadi usulan ini nanti akan masuk ke Mitra Bapeda. Terakhir nanti di sini bisa kita lihat rekomendasi SKPD juga, rekomendasi dari Bapeda. Jadi untuk tahapan berikutnya itunya bisa kita lihat status. Jadi usulan itu akan masuk ke Mitra Bapeda. Jadi usulan dari kelurahan akan diteruskan ke Mitra Bapeda. Jadi tahapan berikutnya adalah bisa Bapak Ibu lihat nanti dari monitor. Bisa Bapak Ibu lihat nanti di monitor, di tab monitor, status dari usulan Bapak Ibu bisa dilihat nanti di bagian status. Jadi tahapan berikutnya sesuai dengan aplikasi SIPD, itu usulan akan masuk ke Mitra Bapeda. Mitra Bapeda ada di bidang-bidang yang ada di Bapeda. Jadi setelah kelurahan mengusulkan usulan, jadi nanti usulan tersebut akan masuk ke Mitra Bapeda. Jadi seperti itu Bapak Ibu, dari kelurahan ataupun dari kecamatan. Jadi Bapak Ibu juga bisa memprint usulan, bisa di-print, kemudian bisa juga diimpor ke dalam bentuk Excel. Nah, bisa diimpor ke dalam bentuk Excel, format Excel. Jadi seperti itu Bapak Ibu, langkah-langkah Bapak Ibu nanti dari kelurahan mengusulkan usulan. Jadi kalau untuk melihat usulan yang ditolak, nanti lihat di tab usulan yang ditolak, baik ditolak di provinsi ataupun kabupaten, berarti lihatnya nanti kalau provinsi klik di usulan ditolak Prof. Kalau usulan yang ditolak oleh kabupaten, klik di usulan ditolak kabupaten. Kemudian untuk
melihat lagi usulan pengajuan, silakan klik di pengajuan. Ya, jadi Bapak Ibu nanti bisa mengusulkan yang baru sesuai nanti SOP dari Bapeda. Jadi berapa jumlah usulan yang diusulkan oleh masing-masing kelurahan nanti ditentukan oleh Bapeda. Mungkin itu Bapak Ibu dari kami langkah-langkah pengentrian usulan musrembang oleh kelurahan, yang mana usulan yang diusulkan oleh kelurahan ini nanti akan diteruskan ke mitra Bapeda. Jadi masing-masing kecamatan tentu nanti harus ada prioritas dari kelurahannya masing-masing. Jadi berapa maksimal usulannya tentu nanti Bapeda yang akan menentukan per masing-masing kecamatan. Dari kami mungkin cukup sampai situ dulu. Kalau ada nanti terkait pertanyaan terkait dengan teknis aplikasi, silakan nanti Bapak Ibu pertanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kecamatan itu sama. Bisa mengusulkan secara cepat. Baiklah Bapak Ibu, itu penjelasan terkait dengan penginputan hasil rakorbang ke dalam sistem aplikasi SIPD. Jadi melalui aplikasi ini kita bisa memonitor sampai di mana usulan yang telah kita sampaikan dan di mana terkendalanya. Nanti semua akan terlihat di sistem. Kalau baru sampai di Mitra Bapeda, nanti dari Mitra Bapeda nanti pindah ke OPD. Bapedanya yang akan meneruskan kepada OPD, ataupun nanti usulannya akan ditolak. Jadi Bapak Ibu bisa memantau jika usulannya memang sesuai dengan prioritas kota, dia akan lanjut kepada OPD terkait. Kemudian untuk akun kelurahan, ini nanti menggunakan NIK dari Bapak Ibu Lurah yang sudah kami mintakan melalui bagian pemerintahan. Ya, kemudian, santai Bu, santai Bu, siap-siap. NIK dari perkelurahan ini akan kami bagikan nanti melalui kecamatan. Kemudian untuk kamus usulan untuk NIK untuk kamus usulan musrembang ini sudah terinput langsung di dalam aplikasi dan Bapak Ibu tinggal memilih. Nanti apabila ada usulan memang di luar dari kamus usulan yang sudah ada, nanti tolong sampaikan kepada kami. Kemudian untuk pengentrian, jadi pada tahun ini karena semuanya sudah by system, jadi untuk data dukung memang kami harapkan Bapak Ibu memenuhi data dukung yang diperlukan, sehingga ketika Bapeda nanti memverifikasi, begitu juga dengan OPD terkait memverifikasi usulan yang Bapak Ibu sampaikan, ini juga sudah tergambar dengan jelas apakah usulan ini memang betul-betul prioritas atau memang usulan ini belum prioritas. Jadi dengan data dukung Bapak Ibu itulah nanti usulan tersebut akan terseleksi. Usulan yang disampaikan kami harapkan memang memiliki data dukung berupa data-data atau berupa foto sebelum kondisi existing dari usulan yang dimaksud. Kemudian untuk usulan yang berbentuk dalam hibah bansos, kami harapkan Bapak Ibu untuk dapat menginputkan proposal pengusulannya, karena verifikasi dari hibah bansos dimulai dari usulan awal. Jadi itu hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam pengusulan hasil rakorbang dan musrembang kecamatan ini. Jadi kalau untuk jumlah di panduan mungkin sudah jelas, Bapak Ibu sudah menyepakati juga di hasil rakorbang. Jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu semua kepada kami ataupun kepada narasumber, kami persilahkan. Mungkin dapat menyampaikan dengan melambaikan tangan di aplikasinya. Mungkin itu Bapak Ibu, silahkan jika ada pertanyaan.
atau juga bisa langsung disampaikan melalui suara. Izin Bu Metri, mau ada yang ditanyakan Bu Metri dari Kelurahan Pisang? Baik, silakan Pak. Terkait tadi usulan yang kita teruskan, apakah seluruh usulan yang kita rekap melalui rembuk warga itu yang telah disepakati di tingkat rakorbank di kelurahan? Apakah seluruh usulan itu yang kita teruskan ke Bapeda atau hasil 2 prioritas yang telah kita tetapkan di kelurahan? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi kan kegiatan usulan itu kan dilengkapi dengan proposal. Apakah kegiatan prioritas saja yang kita lengkapi proposal atau seluruh kegiatan yang kita inputkan di sistem ini kita lengkapi dengan proposal atau proposnya? Mungkin itu Bu Menteri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, dari Kelurahan Pisang, mungkin kita tanggapi langsung saja ya Pak. Terkait dengan usulan hasil yang akan diinputkan ke dalam SIPD, ini adalah hasil kesepakatan Bapak Ibu pada saat rakorbank. Jadi kalau masing-masing RW kemarin sudah mengusulkan 5 usulan per RW, ini kan dibawa dulu ke tingkat rakorbank di kelurahan. Artinya kalau jumlah RW Bapak misalnya ada 5 usulan atau ada 6 RW, 5 usulan per RW dikali 6 RW, artinya 30 usulan. Dari 30 usulan ini yang disepakati pada saat rakorbank menjadi 2 kali jumlah RW, nanti ditambah dengan 3 usulan yang terkait dengan disabilitas, dengan perempuan dan anak, ataupun dengan kepemudaan. Artinya hasil rakorbank hanya menampung 2 kali 6, artinya 12 usulan, ditambah dengan 3 usulan khusus tersebut. Artinya di kelurahan tersebut hanya menyampaikan 15 usulan dari 30 usulan yang telah disampaikan oleh RW. Artinya Bapak Ibu memang menyampaikannya sesuai dengan hasil kesepakatan dari pada saat rakorbank yang sudah dilaksanakan. Begitu Pak Ade. Ya, terima kasih Bu Menteri. Proposal jika seluruh usulan ada proposal itu akan lebih baik. Tapi yang kami wajibkan itu adalah usulan dalam bentuk hibah bansos. Kalau kita memberikan bantuan atau memberikan bantuan sosial atau bantuan hibah kepada masyarakat, itu yang harus ada proposalnya. Tapi kalau usulan dalam bentuk kegiatan atau fisik itu dilengkapi dengan data dukung berupa foto atau data-data yang lainnya atau dokumen lain yang memang mendukung untuk usulan tersebut dapat diprioritaskan. Mungkin itu penjelasan kami. Jika ada pertanyaan lain, silakan. Terima kasih Bu Menteri. Sama-sama Pak Ade. Silakan Bapak Ibu. Izin Bu, dari Kuranji Bu. Ya, silakan. Izin Bu, terkait pengentrian Bu. Ya. Pengentrian itu kan pakai nik lurah yang telah dikirimkan ke bagian pemerintahan kemarin kalau tidak salah Bu. Ya, betul. Kapan bisa untuk passwordnya kami terima Bu agar bisa kelurahan? Karena waktu untuk musrembang kecamatan tanggal 24 di Kecamatan Kuranji Bu, mungkin kawan-kawan yang lain juga. Mungkin itu saja Bu pertanyaannya. Terima kasih. Baik, baik Pak. Untuk akun ini kita sudah setting di SIPD. Nanti akunnya pada hari ini kita serahkan melalui kecamatan. Jadi masing-masing akun kelurahan akan diserahkan ke Kasih PM kecamatan. Mungkin Kasih PM mohon bantuan untuk mendistribusikan kepada lurah-lurahnya. Bu, assalamualaikum. Terima kasih Bu. Ya, silakan. Dari
Silakan Bu. Tolong matikan salah satu alat yang mutkan dulu suaranya di sana. Bu, mau tanya Bu. Di-unmute salah satu Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Mic-nya matikan Bu. Assalamualaikum Bu. Ya, waalaikumsalam. Bu, mau tanya Bu, tadi yang di SIPD kan tadi ada pilih usulan Bu. Tadi di antara pilih usulan tuh ada drainase, macam-macam tadi kan Bu. Ya. Untuk seperti misalnya riol, rabat beton tuh masuk drainase juga Bu. Nanti pilihannya. Nah, jadi untuk usulan itu kan tadi itu pilihannya adalah kamus usulan. Nanti permasalahannya akan terlihat di sana apakah riol atau nanti trotoar atau drainase, ada pilihannya. Nanti Bapak Ibu tinggal klik. Oh ya, kayak pelatihan juga ada nanti pilihannya tuh Bu. Ada. Oh, ya. Habis itu Bu, tadi pas untuk menyimpannya tuh tadi bisa diulang lagi Bu yang pindah ke boleh. Kita langsung saja ya Bu, nanti dijelaskan oleh Bapak Khairul. Mungkin Pak Khairul tolong dibantu jelaskan kembali cara penginputan sampai dengan penyimpanan. Terima kasih. Iya. Suara Pak Khairul tidak keluar. Oke, kami ulang lagi Bapak Ibu. Oke, kami akan jelaskan gimana langkah-langkah Bapak Ibu menyetrika usulan pada aplikasi SIPD. Nah, aplikasi ini kita akan login sebagai akun lurah. Jadi sini kami akan masuk sebagai Lurah Padang Selatan. Nah, untuk mengakses aplikasi SPD itu Bapak Ibu boleh menggunakan browsernya Google Chrome atau menggunakan browsernya Firefox atau yang lainnya. Nah, yang saya pakai sekarang adalah menggunakan Google Chrome. Nah, setelah Google Chrome-nya saya buka, browser Google Chrome-nya saya buka, di bagian atas itu Bapak Ibu bisa mengetikkan linknya. Untuk linknya itu bisa kita akses pada link padang.sipd.kemendagri.go.id. Mungkin ini ya kami tampilkan di notepad.
Ini untuk linknya, Bapak Ibu. https://padang.spd.kemendagri.go.id. Ini linknya, silakan Bapak Ibu catat. Oke, kita masuk lagi ke Chrome. Nah, klik enter. Nanti kita akan diarahkan ke halaman utama dari aplikasi SPD. Kalau Bapak Ibu sudah mendapatkan user kelurahan, silahkan nanti masukkan username-nya. Username-nya di sini semuanya nick ya, nick dari masing-masing lurah. Oke, di sini kita ada ditampilkan 3 tombol. Kita pilih perencanaan pembangunan daerah. Kemudian akan tampil lagi 3 tombol, kita pilih lagi perencanaan pembangunan daerah. Baru setelah itu akan tampil halaman login. Silakan masukkan nick dari lurah. Masukkan password dan kita klik login. Kemudian Bapak Ibu akan ditampilkan 3 pilihan tahun ya. Jadi ada tahun 2020, 2022, 2023. Untuk perencanaan kita nantinya itu di tahun 2023. Pilih tahun 2023. Jadi Bapak Ibu nanti mengusulkan usulan hasil musrembang nagarinya kelurahannya nanti itu di 2023 pengusulannya. Nah, sebagai demo kita sekarang kita menggunakan tahunnya 2020 supaya tidak mengganggu nanti database kita yang ada 2023. Jadi sebagai demo saja, ini tampilnya sama aja Bapak Ibu. Bapak Ibu pilih 2023, 2020 tampilnya sama, tapi di sini ada data sampah di 2020 ini, makanya kita demonya di sini saja supaya nanti hasil usulan demo kita itu tidak menjadi sampah di 2023. Oke, saya masuk sebagai tahun demo. Kalau nanti Bapak Ibu masuknya 2023, kalau saya sebagai demonya saya masuk 2020, anggap kita masuk sebagai 2023. Setelah pilih tahun 2023, kemudian Bapak Ibu dari kelurahan akan ditampilkan list ya pengajuan. Di list pengajuan itu ada 3 tombol di sini Bapak Ibu. Ada tombol ajukan usulan. Tombol ini berfungsi untuk meneruskan usulan ke mitra Bapeda. Usulan baru ini tombolnya berfungsi untuk menginputkan usulan baru dari Bapak Ibu kelurahan. Sedangkan batal adalah berfungsi untuk membatalkan usulan dari Bapak Ibu. Kemudian di sini bisa kita lihat ada beberapa tab ya, ada tab pengajuan yang kita jelaskan tadi di bagian tab pengajuan. Kemudian ada tab verifikasi kelurahan, kemudian ada tab monitor, ada tab usulan ditolak provinsi, ada usulan ditolak kabupaten kota. Untuk verifikasi kelurahan ini kalau kita sudah ajukan maka dia nanti akan hilang di sini Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya yang di pengajuan, Bapak Ibu klik ajukan usulan, maka usulan tersebut akan langsung diteruskan ke mitra Bapeda. Kalau belum Bapak Ibu ajukan, nanti dia akan parkir di sini dulu, verifikasi kelurahan. Nah, kita klik nanti setelah kita proses, nanti akan langsung diteruskan ke mitra Bapeda. Oke Bapak Ibu, kita coba untuk klik tombol usulan baru, klik tombol usulan baru. Di sini Bapak Ibu akan disediakan 2 pilihan ya, pengajuan usulannya kepada siapa, apakah provinsi atau kabupaten kota. Kalau usulan Bapak Ibu itu merupakan kewenangan dari kabupaten kota, maka Bapak Ibu pilih kabupaten kota.
Kalau usulan yang diusulkan itu merupakan kewenangan dari provinsi, maka usulan itu diajukan ke provinsi. Nah, kita anggap sekarang usulan Bapak Ibu adalah kewenangan dari kabupaten kota. Maka kita klik kabupaten kota. Kemudian di sini sudah disediakan di usulan ini kamus susulan. Kamus susulan ini Bapeda yang mengentrikan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak bisa mengentrikan usulan di luar dari kamus susulan yang sudah disediakan oleh Bapeda. Jadi yang bisa diusulkan nantinya oleh kelurahan adalah usulan-usulan yang ada di kamus susulan. Oke, kita contohkan di sini misalkan pembangunan puskesmas. Permasalahannya belum tersedianya, belum adanya puskesmas di kelurahan, misalkan ini ya, kelurahan Padang Selatan, misalkan seperti itu. Permasalahannya belum adanya puskesmas di kelurahan Padang Selatan, contoh seperti itu. Kemudian ketikkan alamat dari usulan, misalkan di sini Padang Selatan, misalkan jalan apa gitu, jalan XX Padang Selatan. Oke, di sini otomatis kabupaten kota ada otomatis terisi, kecamatan terisi, kelurahannya otomatis terisi. Di sini kalau ada proposal silakan upload proposalnya. Akan lebih baik usulan itu dilengkapi dengan proposal ya Bapak Ibu, sesuai dengan Bu Metri sampaikan tadi ya, kalau ada proposal itu lebih baik. Jadi si verifikator nanti akan lebih memahami usulan Bapak Ibu itu urgensinya. Jadi lebih baik setiap usulan itu ada proposal, kemudian juga dilengkapi dengan foto. Dilengkapi dengan foto, di sini kita disediakan untuk upload fotonya ada 3 maksimal. Silakan diuploadkan nanti mungkin foto lokasinya, foto mungkin desain dari usulannya. Kalau di sini tadi puskesmas, desain puskesmasnya mungkin diuploadkan di sini atau apa gitu. Sehingga nanti si verifikator itu tertarik dengan usulan Bapak Ibu. Setelah kita melengkapi data dukung, setelah itu klik tombol simpan. Oke, setelah kita klik tombol simpan, maka usulan itu akan tampil di list pengajuan. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat informasinya, tanggal dibuatnya tanggal berapa, permasalahannya apa, indikasi atau gagasannya apa, alamat usulannya kepada siapa. Oke, setelah sudah Bapak Ibu pastikan usulan ini sudah benar, dicentang usulannya dan kemudian klik tombol ajukan usulan. Nah, nanti akan ada konfirmasi kepada Bapak Ibu apakah usulan akan dikirim. Jika sudah yakin usulan sudah benar, maka Bapak Ibu klik ya lanjutkan. Oke, kita bisa monitor usulan ini akan ke tahapan berikutnya, akan diteruskan ke siapa, itu bisa kita lihat di paling ujung statusnya. Di paling ujung bahasanya tahap berikutnya adalah usulan ini akan divalidasi oleh Mitra Bapeda. Mitra Bapeda beradanya di Bapeda ya, bidang-bidang yang ada di Bapeda. Setelah di Mitra Bapeda nanti akan diteruskan ke SKPD tujuan. SKPD tujuannya sesuai dengan kamus usulan yang disediakan tadi. Kalau puskesmas berarti SKPD tujuannya adalah Dinas Kesehatan. Tadi terkait dengan usulan terkait dengan MCK sekolah, terkait dengan pembangunan sekolah baru, ruang kelas baru itu ke Dinas Pendidikan. Oke, mungkin sekian ya Bapak Ibu untuk langkah-langkah pengentrian dari usulan Musrembang oleh akun kelurahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke Bu Metri. Baiklah, terima kasih Pak Khairul. Mungkin Bapak Ibu yang lain masih ada keraguan
Silakan kita buka pertanyaan seluas-luasnya pada hari ini, karena setelah hari ini kita akan mulai mengentrikannya dalam 3 hari ke depan. Masih ada Bapak Ibu? Bumet dari Lubuk Kilangan. Oh iya, silakan Bu Novi. Tanya Bu. Dari Padang Barat juga ada, Bu. Ya, Lubuk Kilangan dulu, Bapak. Sebentar, Pak. Padang Barat tentu ya. Bumet dari Luki, kami masih ragu apa tuh antara kota dengan provinsi ini terkait dengan sungai. Kalau sungai, normalisasi sungai kan wilayah 5. Ya. Itu berarti kami nanti meneruskan ke provinsi kan? Ya. Kemudian kalau irigasinya gimana Bu Met? Irigasi untuk sawah, kan berarti airnya kan ke air sungai. Apakah ke kota atau ke provinsi kami ini kan? Kalau irigasi. Kemudian yang keduanya Bu Met, yang usulan 2 PRW itu, apakah kami dari kecamatan perlu juga membuat rekomendasi atau tidak? Jadi ya, itu aja Bu Met, makasih. Ya, terima kasih Bu Novi. Terkait dengan usulan sungai, karena kembali lagi kepada kewenangan, sungai adalah kewenangan dari bukan kewenangan kota tapi kewenangan pusat. Artinya dikelola langsung oleh BWS, Badan Wilayah Sungai. Jika Bapak Ibu ada usulan terkait sungai, nanti usulkan ke provinsi. Sedangkan kalau untuk irigasi, ini adalah kewenangan kota. Nanti usulkan kalau irigasi primer, itu akan masuk nanti kepada Dinas PUPR. Tapi jika irigasinya irigasi tersier, ini akan masuk kepada Dinas Pertanian. Dari primer UPR ya. Iya, betul. Irigasi tersier Dinas Pertanian ya Bu. Iya, nah, nanti masalahnya seperti ini, kami pernah yang tahun kemarin Bu Met, usulan tahun kemarin, jadi dicek sama ini yang dibaringin, dicek sama Dinas Pertanian irigasi, orang pertanian bilang ini termasuk wilayah 5 katanya, bukan kewenangan kami. Ya, nanti jadi kan gitu verifikasinya dari Dinas OPD terkait nanti. Jika nanti setelah diverifikasi kan akan dilihat kembali kewenangan dari kabupaten kota atau provinsi atau nanti pusat. Nah, makanya kami mintakan kepada Bapak Ibu berikan data dukung sebanyak-banyaknya. Artinya dengan data dukung yang ada, jadi OPD pun sudah bisa melihat tanpa harus ke lapangan. Artinya kalau memang belum lengkap di data dukung yang diberikan, artinya memang OPD harus ke lapangan. Oke, terima kasih Bu Met. Kalau rekomendasi Bu Met gimana? Oh iya. Apa kami di kecamatan? Jadi untuk rekomendasi, usulan Bapak Ibu yang telah disepakati pada saat rakorbang, ini kan diusulkan menjadi bagian juga nanti dari pengusulan Bapak Ibu di kecamatan. Artinya saat musrembang kecamatan ini adalah prioritas yang dibahas di dalam musrembang kecamatan. Jadi tetap juga kecamatan yang menentukan prioritas dari usulan-usulan yang sudah disampaikan pada saat rakorbang. Begitu Bu Novi. Ya, makasih Bu Met. Sama-sama. Silakan Padang Barat. Assalamualaikum Bu Met. Ya. Ini Bu Met, kami dari Kecamatan Padang Barat. Ini mau tanyakan ada 2 itu yang ditanyakan. Setelah kami memverifikasi untuk memasukkan per-RW untuk prioritas ke tahun kemarin ini ada kesalahan setelah kami masukkan, ada kesalahan. Rupanya tidak bisa diulang kembali. Atau bagaimana caranya untuk melaksanakan, apakah yang untuk yang tahun kemarin ini sama dengan tahun yang ini? Kalau seandainya untuk kesalahan daripada kami memasukkan pengentrian, kalau tidak bisa diulang kembali, bagaimana jalan-jalan keluarnya? Itu pertama. Yang kedua, ada tambahnya prioritas, ada 3, yaitu difabel, forum anak, dan kepemudaan. Itu kita masukkan kepada prioritas. Itu kemana kita tujuannya kemana untuk yang 3 ini? Terima kasih, Bu Met. Baik Pak, kita langsung tanggapi. Untuk pertanyaan pertama terkait dengan usulan yang salah input. Artinya jika Bapak Ibu
menginputkan usulan ternyata terjadi kesalahan, nanti ini tolong sampaikan informasinya kepada kami, sehingga pada saat verifikasi di Bapeda ini akan ditolak nanti Pak. Jadi Bapak Ibu dapat mengusulkan kembali usulan baru sesuai dengan data yang sebenarnya. Ini untuk penginputan usulan. Kemudian ada 3 usulan prioritas yang ini khusus pada tahun ini kita mintakan kepada Bapak Ibu melalui hasil rakorbang kelurahan dan musrembang di kecamatan, itu terkait dengan disabilitas, kemudian perempuan dan anak, kemudian kepemudaan. Jadi usulan ini silahkan Bapak Ibu rembukkan di dalam rakorbang atau musrembang kecamatan. Artinya memang ini betul-betul kebutuhan dari wilayah kelurahan atau kecamatan Bapak Ibu. Jadi memang sudah menampung dari 3 usulan tersebut. OPD-nya nanti ini kan Bapak masukkan di kamus usulan. Nanti ketika dia masuk di kamus usulan, itu sudah langsung ke OPD yang bersangkutan nanti Pak. Tidak ada di kamus, Bu Meg. Ya. Kami lihat tidak ada di kamus usulan. Gimana caranya tuh? Yang 3 itu tidak ada di kamus usulan. Nah, nanti akan kami cek kembali Pak. Jika memang belum ada, hari ini akan kita tambahkan. Terima kasih Bu Meg. Ya, sama-sama Pak. Silakan Bapak Ibu yang lainnya, jika ada pertanyaan. Assalamualaikum Bu. Ya, waalaikumsalam. Silakan Bu. Dari Kelurahan Kota Sidaki ya Ibu. Ya. Untuk memastikan ya Bu ya. Ya. Untuk memastikan ya Bu ya. Untuk PDN dari kelurahan, apakah memang cuma 16 item aja gitu Bu, dan ditambah dengan 3 item khusus? Jelas Bu. Peinputan usulan dari kelurahan. Ya. Saya ingin memastikan apa cuma 16, kan dari RW kan ada di kelurahan saya kan ada 8 RW. Jadi 2 kali 8 16 usulan tambah dengan usulan yang 3. Berarti kan cuma itu aja. Ya. Cuman itu yang diinputkan. Ya, makasih Bu. Ya. Silakan Bu, Bapak Ibu yang lain. Kecamatan Padang Utara. Silakan Bapak Ibu. Atau memang kita sudah paham semuanya? Di partisipan kami lihat ada dari bagian pemerintahan. Terima kasih Pak telah bergabung bersama kami. Kemudian untuk Padang Utara, silakan izin bertanya, silakan. Tidak keluar suaranya, Bu. Tidak keluar suaranya, Bu. Mic-nya jauh kali ya. Tidak ada suaranya. Padang Utara belum keluar suaranya. Atau bisa juga melalui chat.
Belum terdengar, Bu. Tidak ada suaranya, Bu. Kami dari kelurahan dapat Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, baru keluar. Ya, Bu Met. Ingin bertanya, Bu. Ya. Kami dari Kecamatan Padang Utara. Ya. Kan kami waktu Rakorbang dapat RW kami 14 RW dapat dana pokir 50 juta, Bu. Ya. Per RW. Jadi ingin saya tanyakan di sini, Bu. Apakah biasanya saya dapat anggaran untuk organisasi cuma 15 juta. Sedangkan kami dapat 50. Apa nanti yang selain dari 15 juta dihibahkan ke kelurahan, Bu? Gitu. Itu saja, Bu. Jadi yang ingin saya tanyakan itu, Bu, saya dapat berita kita di RW cuma dapat 15 juta untuk organisasi, sedangkan kita ditawari dapat 50 juta dari anggota dewan, Bu. Berarti yang 35 juta dibahkan ke kelurahan apa gimana, Bu? Nanti takutnya hilang gitu. Itu aja saya tanya, Bu Yet. Dientrikan ke sistem atau gimana, Bu Yet? Ya, soalnya di dalam anggaran khusus organisasi dapatnya cuma 15 juta. Dan sekarang kami dapat 50. Jadi gimana sistemnya tuh, Bu? Terima kasih, Bu Yet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu Hartati. Ya, Bu. Jadi untuk usulan pokir, apakah ini disampaikan oleh DPRD-nya itu pada saat rakorbang atau kata DPRD-nya akan diusulkan melalui pokir? Bagaimana, Bu? Rakorbang, Bu, dia melalui dana pokir katanya, Bu. Oh, berarti melalui dana pokir ya? Betul, artinya Bu. Begini. Rakorbang, apakah masuk di dalam usulan yang disepakati dalam berita acara Rakorbang kemarin, Bu? Halo, Bu. Belum. Artinya murni ini usulan pokir. Jadi kalau usulan pokir, ini ada mekanisme tersendiri, Bu. Jadi anggota DPRD-nya yang akan mengentrikan langsung melalui sistem SIPD. Oh iya. Jadi kelurahan nanti menerima hasil inputan yang sudah dientrikan oleh anggota DPRD. Untuk besaran, kita akan mengacu kepada Perwako nomor 34 tahun 2021. Itu sudah diatur berapa besaran hibah atau bantuan yang akan diberikan kepada lembaga. Itu batas maksimal, artinya 15 juta itu adalah batas maksimal. Jika anggota DPRD-nya berjanji itu 50, secara aturan perundang-undangan kita ngacunya ke Perwako tersebut hanya 15 juta. Sisanya itu nanti kembali lagi kepada anggota DPRD-nya, Bu. Sisanya habis dipakai ke kelurahan, Bu? Bukan. Nanti DPRD-nya, kalau DPRD-nya nanti bilang nanti sisanya dipakai lagi, DPRD input lagi di sistem SIPD-nya. Cukup jelas, Bu? Apa cukup jelas, Bu? Ya, Bu Yet. Jadi kita nggak bisa lebih dari 15, Bu Yet. Jumlahnya kita lihat Perwako, Bu. Perwako nomor 34 tahun 2021. Iya. Kita mengacu ke sana. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama, Bu. Ya, Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Silakan Bapak Ibu yang lainnya. Jika masih ada pertanyaan. Kelurahan Ale Perak Kopi. Assalamualaikum, Bu Metri. Kami dari Kecamatan Kota Tangah boleh bertanya, Bu? Ya, silakan Bu Novi.
Mohon izin Bu, saat ini kami sudah mengumpulkan lurah dan operator sekecamatan Koto Tangah. Namun permasalahannya adalah ketika kita mencoba untuk login di sistem, kita coba login dalam sistem, nomor untuk username-nya Bu, untuk username-nya belum valid, sehingga kami juga agak kesusahan ketika memang Kurang tadi. jelas, Bu Novi, kurang jelas suaranya. Jadi kami kan saat ini sedang kumpul dengan lurah, dengan operator sekecamatan Koto Tangah. Namun kendalanya adalah ketika kami mencoba masuk ke dalam sistem, username-nya belum valid, Bu. Ya, betul. Jadi mungkin kami mohon informasi kira-kira dari Bapeda, kapan atau mungkin jam berapa bisa kami menunggu informasi validnya data username, karena mereka masih menunggu, Bu. Mohon izin. Halo. Halo Bu Novi. Ya Bu. Halo Bu Novi. Ya Bu. Untuk username dan password hari ini kita sampaikan melalui KCPM Kecamatan. Jadi kemarin belum semua data dari kelurahan yang kami terima. Artinya memang ada beberapa yang harus kami inputkan lagi hari ini. Jadi mohon sabar menunggu, insya Allah hari ini akan kami sampaikan. Kalau untuk optimalnya penginputan, supaya nanti juga kami bisa memandu secara online, sebaiknya kita seragam mulai besok saja, besok tanggal 18 sampai dengan tanggal 22. Artinya nanti sistem pun kami standby-kan terkait dengan operator dan admin yang akan membantu Bapak Ibu nantinya. Ini itu penjelasannya. Satu lagi Bu, mohon izin. Ya. Untuk yang kecamatan, berarti kami seperti biasa membuka akun dari nomor NIP PPTK bisa Bu ya? Iya, untuk kecamatan bisa. Biasa Bu ya? Iya, seperti biasa. Terima kasih banyak Bu Metri. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada Bapak Ibu Kelurahan Piai? Jadi kalau Masih ada pertanyaan? Bapak Ibu dari Kelurahan Piai? Ya Ibu, ya izin bawa ya. Ya, silakan Bu. Kalau masih ada pertanyaan, Bapak Ibu? Bu Mep, kalau Ya. bisa akunnya secepatnya ya Bu, biar Ya. bisa kami entry juga ya. Ya, nanti kami usahakan sesegeranya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Baiklah Bapak Ibu, jika memang sudah kita sama-sama memahami tata cara penginputan ini, mungkin kegiatan kita ini sudah dapat kita akhiri. Jika ada nanti persoalan atau permasalahan, nanti kami di Bapeda selalu membuka ruang untuk membantu Bapak Ibu, mungkin bisa koordinasi melalui KCPM Kecamatan. Jadi kita akan koordinasi melalui KCPM Kecamatan dan kami akan berupaya untuk memaksimalkan jika ada kendala-kendala nantinya. Jika memang sudah tidak ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu, mungkin kegiatan kita pada hari ini sudah dapat kita akhiri. Ya Pak Sek, mungkin sudah dapat kita akhiri dan jika terdapat salah dan janggal dari kami mohon maaf. Mungkin demikian saja, banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu.